Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bartan Armando, NIM 119140206 dari program studi Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang saya ikuti tadi siang di webinar Aptikom, yaitu resume kedua yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Ahmad Nizar Hidayanto, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas paper untuk publikasi internasional. Yang pertama yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Nizar, yaitu evaluasi program studi informatika dan komputer. Perlu diperhatikan bahwa Sirkula 2005 ini merupakan pengembangan dari kurikulum terdahulu di tahun 1990-an yang hanya membagi bidang ilmu menjadi 3, yaitu Computer Engineering yang merupakan pecahan atau bidang minat teknik elektro, Computer Science, dan Information System. Di Indonesia dikenal dengan sebutan sistem komputer, dulu teknik komputer. Selanjutnya ilmu komputer atau teknik informatika, dan sistem informasi yang dulunya manajemen informatika. Sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan zaman, komputer science kemudian melahirkan konsentrasi baru, yaitu software engineering, sementara dari information system melahirkan bidang studi informasi teknologi. Dengan kata lain, perlu segera diperkenalkan dan ditawarkan bidang ilmu rekayasa perangkat lunak dan teknologi informasi di Indonesia. Yaitu selanjutnya karakteristik bidang informatika dan komputer. Setiap prodi memiliki karakteristik sendiri dan menimbang, yaitu lapisan arsitektur seperti Zuckman. Selanjutnya ke bawah semakin teknis dengan sumbu Y. Arah pengembangan teori teknis yang sumbu. Selanjutnya karakteristik bidang informatika dan komputer. Pertanyaan klasik yang kerap menggelitik praktisi akademik atau kalangan umum adalah karakteristik yang membedakan kelima bidang studi keilmuan tersebut. Dalam pengembangan ACM dan IEEE menggunakan dua buah aspek matrik utama. Semakin ke kiri, semakin tinggi bobot teori maupun prinsip atau filosofi yang diajarkan, sementara semakin ke kanan, fokus pengajarannya lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat aplikatif, dan semakin ke atas semakin konseptual. Materi yang diajarkan, sementara semakin ke bawah semakin detail aspek teknis yang dipelajari. Baik, selanjutnya penelitian bidang informatika dan komputer. Penelitian yang ada di informatika, selanjutnya penelitian bidang informatika dan komputer. Penelitian yang ada di Indonesia, apapun prodinya, dikaitkan dengan satu, pengembangan sistem informasi. Yang kedua, multi kriteria decision making. Yang ketiga, aplikasi dan data mining, misalnya klasifikasi. Nah, sebaiknya disesuaikan dengan ciri dari program studi tempat payung penelitian untuk menghindari tumpang tindih penelitian antar program studi, yaitu misalnya 1. Ilmu komputer produksi inovasi TIK merupakan end goal yang ingin dicapai menggunakan berbagai algoritma terbaik. Yang kedua, sistem informasi produk inovasi TIK harus dievaluasi dampaknya baik ke organisasi, masyarakat maupun lingkungan. Topik penelitian di bidang informatika dan komputer, misalnya Health Information System, rancangan dan penggunaan dampak IS di masa pandemi seperti ini. Nah, ketahanan TIK dalam menghadapi bencana dan membuat dunia lebih baik. Selanjutnya, bentuk kegiatan kampus merdeka dan sinergi dalam penelitian, menciptakan solusi TIK untuk menyelesaikan masalah, mengevaluasi dampak atau manfaat TIK, mengevaluasi hambatan, tantangan dan implementasi solusi TIK, menyusun strategi implementasi TIK, mengevaluasi perilaku penggunaan TIK, dan merancang solusi TIK berbasis problem. Nah, selanjutnya
kriteria penelitian yang baik, yaitu novelty. Yang pertama, novelty memiliki kebaruan baik secara metodologi maupun hasil, sehingga memberikan pengetahuan yang baru. Yang kedua, rigor, kehati-hatian dalam metodologi baik dalam perencanaan maupun dalam pengumpulan, analisis dan pelaporan data. Yang ketiga, relevance, memiliki kontribusi yang signifikan pada teori dan praktis. Biasanya kesalahan-kesalahannya itu hanya tidak ada atau masih jarang penelitian di sebuah bidang tertentu. Selanjutnya, kapan seorang peneliti memastikan bahwa penelitian mereka bisa dipublikasikan? Yaitu saat mereka merencanakan penelitian. Biasanya kesalahan yang terjadi, peneliti tidak memikirkan sejak awal atau tidak mempunyai pengalaman materi yang mereka risetkan bisa dipublikasikan atau tidak. Nah, yang kedua, selain selanjutnya, pentingnya keterampilan menulis paper, yaitu publikasi paper merupakan hal yang penting bagi peneliti, yaitu kenaikan pangkat, kewajiban luaran hibah, dan sebagainya. Dipublikasikan paper bukanlah hal yang mudah. Tingkat penerimaan atau acceptance rate biasanya paper yang rendah, bersaing dengan paper yang bagus lainnya. Para reviewer mungkin merupakan pesaing potensial. Apa yang membuat paper itu menarik? Yaitu papernya bagus atau kontennya bagus, keterampilan menulis, novelty atau konten dan hasil yang tadi, yaitu selanjutnya keterampilan menulisnya, struktur, alur, argumen, logis, jelas, ringkas, konsisten, dan berbahasa Inggris. Standarnya harus tinggi, upayakan yang terbaik. Yang terakhir, memilih jurnal untuk publikasi, yaitu mengidentifikasi target jurnal. Putuskan lebih awal atau sudah mempunyai simpanan sebelum menyusun paper. Jangan menulis paper terlebih dahulu baru kemudian mencari jurnal. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu audience dan scope, price tag dan access maupun impact-nya. Terima kasih, itu resume dari saya yang saya ikuti pada webinar tadi siang yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Nizar Widianto. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.